Sayyid Berjanji itu yang modern, termasuk yang ngarang manaqib itu Sayyid Berjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nah, dengene sing tuturur boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Berjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikano khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan Nabi lahir itu maktunan, tapi wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Nabi ku tentu nak misalnya lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati baik lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nunjukno nak mbah-bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, aneh sajake ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walilah kowe wali. Terus barang ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi terus kausi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap didusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu. Itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae yen apa? Fadhail. Maka nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu buatan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, enggak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri kalau hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngasih ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nak sing seneng fikih ora pokoke disunati mbah, wong padha ora kok geger wae. Geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah, cek khotana ujaddu yo nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Nah, karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kowe ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya masyaallah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Enggak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepengin kaya umatku. Aku kaya umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepengin sugih kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kere. Akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Oke. Ini sakit Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarat. Mergo pirsa nak umatnya melarat baduri nama. Cuma Nabi iso ngakhiri
melarate ya kok Fatu Mekah kowe ora iso ngakili lah. Paham ya? Nabi ketika kabudut ya sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis, "Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaturi amatu umatku nak mati ku sakit." Nabi mbaturi. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umatnya sing gak jelas wargane. Artinya Nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umat yo dadi fadilah. Paham, karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhire ra kersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah yo dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim yo dadi fadilah. Zamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane mriki mboten masalah ana wakila khotana hujatu ba'da sabilayalin sawiya. Tapi nak model sintuduron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Pilihan, tapi tetap itu secara riwayat, saya ulangi secara riwayat itu memang khilaf kayak tadi. Pertama kita ngaji, ada kitab yang sama, dikarang orang yang sama. Iku pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah kowe lali wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot karo kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke lali saiki zaman mbae yo. Men kula nu iri sampean ora kok penak. Nah kula langsung kaget lho. Wa samahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Lan wong budhe hebat. Rileke napa? Rileke. Amit-amit tenan. Ya dadi eling-eling nek ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku soleh. Misalnya nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutul irsad kabudute Selasa. Mergo guling-gilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdaliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Haddad. Aku milih Setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wayung sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting ada wayung apa. Kalau di konco jadi kiai neng daerah tertinggal. Suananya pol, muka kiai tunggal loh. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah dasar yang Jawa Timur, salame templek wae, wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ono wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong, wae sarapan kok mati. Jika dia terganggu apa? Sarapannya. Dia ini kayak tunggal, mau tidak mau harus dia. Semenjak itu dia ikrar, ya Allah mungkin kita memberikan kiai 2, 3 sehingga kalau wae sarapan nggak terganggu. Resikonya kiai tunggal kan servisin untuk akeh, tapi masalahnya kayak lu ngorawani apa rawani karena kiai tunggal. Jadi dia mati Setu ya oleh, rasa golek afdal Jumat sampai Senin, ya semati opo ya oleh. Guling-gilingan, ben Imam Bukhari kabudutnya malam Setu. Jadi ulama-ulama menjenjarak, dia kepengen orang itu tidak stigma, apa? Kalau misalnya wong soleh kabudutnya Jumat kuabe, terus roh kue mati Selasa atau Setu, wah, gak jelas. Kanjeng Nabi ya unik. Ayo Nabi Abdul Syuhur apa? Ramadan kan. Terus Abdul meneh Rajab. Abdul meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulet. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepengen tasyarafun Nabi kulidati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahirnya Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahirnya Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi mana wong kayak Mbah Mun kabudut Selasa wong tetap hormat, Setu ya tetap hormat.
Nah aku kudu ngenteni Jumat lah masuk. Oh macam rawane mati kok Jumat. Karena butuh legitimasi ya. Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi juga butuh setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzati mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati Kamis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati Kamis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roh iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku Kamis, wasiat ning keluargane nek aku mati Kamis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine kok apa? Kemis. Tetep diitung Kemis sembrono. Yo ono wong kurang penggawean ngono ku yo ono. Lah iya nak Kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak Kemis kan ngenteni posisi lho, lah nak matine Setu. Ora ngenteni. Ya berarti kolkas ribet kan. Terus ngono ya semati Setu ya apik akad ya apik asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Saya ulang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal sawise 9 wulan ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab malah pas iki bantu malah Abu Lahab masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Abu Lahab. Abu Lahab biasanya kok ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab nek dina Senin tok rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondak ya berarti. Artinya normal. Nah, orang kelahiran itu diperbantukan. Tidak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau ini di sana wa akhodahal makhodu. Nah, Sayyidah Aminah juga mengalami makhod unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Ali dipendem ning kuburan, wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bulan aneh-aneh wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama Nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedik masih. Lah nek kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misale wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong pilihan gak perlu seperti itu, napa? Mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya, jadi memiliki jelas ya wakilah khotana rujat duru ba'da sab'ilayalin sabiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi coba terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono tenan yo hebat khotana rujat duru yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong itu didusi malaikat atau mati kecemplung segara, tetap kita kena hitop ngedusi. Ya ono wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus.
Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dene wali kok isin nek didusi salam no, dadi isin. Wah kira masyhur, pe didusi tangi Gusti. Isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama tetap fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Mungkin iso ngono sak rohku dalam sejarah emosi ciloro. Dan yang tahu kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Hanya Nabi diproses ka'adatil basar. Nah, nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotana hujatuhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Entah cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam, bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampangnya. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno ala millati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu ala millati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nah faktane maktunan maktu asura saat terusnya bidyatil kudrah al-ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujadu juga bagus. Karena kalau khotana hujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan tidak mungkin Quran rung turun, putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Kita terus kabudute Nabi. Ayo bisa tak bedhei. Nah, kabudute Nabi kowe seneng kabudut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudutnya Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam, bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da'i wa wa ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat tidak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat digilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah, jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kabundut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya, dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah.
Jadi eling-eling ya. Jadi sing darani kapundhut normal yo fadhailun nabi, sing darani nabi masmum yo fadilai nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kapundhut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yana lurut batas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu gak ngefek, ya bagus saja. Bukti wawaw ya simuka minan. So nyatane liyane langsung kapundhut ninggon, Nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kapundhut syahadah juga rutbah terbaik in dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah. Paham ya? Melane Dewi Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kapundhut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundhut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani itu ora bener. Buktine liyane mati Nabi gak kapundhut ketika darah racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadir umat sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati itu dosa gede. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa wa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakir itu. Sakit. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan fa'afna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh lah, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat dia jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat dia jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi